rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di ibadah Ramadan ya, ibadah Syawal ya. Kita sekarang sudah berada di bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah, walaupun mungkin telat, saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu 'am wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang kemarin. Puasa kita di bulan Ramadan, tilawah kita, sholat kita ya, sholat layl kita, dan juga infak sedekah kita. Dan kita berharap kepada Allah sepanjang waktu kita berada di dalam kebaikan, sepanjang tahun berada di dalam kebaikan. Kullu 'am wa antum bi khairin. Itu maknanya seperti itu, dan tentu kita terus memohon kepada Allah agar bisa terus berada di dalam kebaikan, karena kata ulama ya, tanda amal kita diterima oleh Allah itu kita beramal setelahnya gitu. Jadi setelah Ramadan masuk Syawal, kita masih beramal seperti kemarin-kemarin walaupun tidak sebanyak Ramadan ya. Karena kata Imam Ibnu Rajab, inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal soleh kita beramal setelahnya. Jadi nggak selesai ketika Ramadan jadi selesai semua, tapi masih beramal walaupun nggak sama. Karena Syawal maknanya adalah peningkatan, tapi ternyata Syawal kita terjun. Iya ya, penurunan, padahal harusnya meningkat, karena memang Syawal lebih dari Ramadan itu susah. Ya, Syawal sama dengan Ramadan itu susah. Ya, sama aja susah, apalagi lebih gitu. Tapi paling tidak kita masih melakukan amal-amal baik ya di bulan ini, karena itu menunjukkan yang kemarin-kemarin itu Allah terima. Gitu. Ya, jangan sampai apa yang sudah kita bangun di Ramadan ya, lalu dia buyar gitu aja. Karena memang terbukti ternyata Syawal untuk sama dengan Ramadan itu susah. Ibu-ibu mohon maaf, puasa Ramadan 30 hari, Syawal 6 hari, beratan mana? 6 hari. Syawal berat. Padahal cuma 6 hari. Ramadan 30 hari ringan Bu. Semua orang puasa kan? Rame-rame gitu ya. Memang dibilang Ramadan itu bulan taat, bulan khusyuk. Semua orang puasa, semua orang sholat malam ya, tarawih itu sholat malam. Jadi memang untuk sama seperti itu sulit ya. Makanya kita berusaha di bulan ini untuk terus melakukan kebaikan walaupun tidak sehebat Ramadan lah gitu ya. Dan alhamdulillahnya selepas Syawal adalah Zulqa'dah, habis Zulqa'dah adalah Zulhijjah, habis Zulhijjah adalah Muharram, yang kesemuanya adalah bulan hurum. Bulan di mana amal ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mohon kepada Allah diberikan kekuatan untuk beramal soleh ya, melakukan kebaikan seperti kemarin-kemarin. Karena ada seorang ulama yang mengatakan kalau kita cuma taat kepada Allah di Ramadan ya, kita termasuk bi'sal qaum, manusia yang buruk ya, seburuk-buruk orang. Jadi ada ulama bernama Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi nama sebenarnya Bishr bin Haris bin Sulaiman. Kenapa dibilang al-Hafi? Karena dia kemana-mana bertelanjang kaki. Kenapa dia bertelanjang kaki? Yang tadinya dia seorang preman, nggak tahu ibadah, nggak tahu menyembah Allah, tidak tahu berbuat kebaikan. Pada satu waktu
ketika dia sedang berpesta ada orang yang mengatakan, siapa pemilik rumah ini? Kata salah seorang khadimnya, ya, bahwa pemiliknya itu adalah Bishr. Ya. Apakah dia seorang hamba ataukah dia orang yang merdeka? Kata si orang yang berkunjung tadi, kata khadimnya, dia adalah orang yang merdeka tentu saja, karena kalau dia hamba dia nggak bisa bikin pesta gitu. Ya. Maka kata orang yang bertanya tadi, ya tentu saja dia adalah bukan budak, karena kalau budak dia pasti mengabdi kepada Allah. Setelah mendengar itu, Bishr al-Harfi mendatangi orang tadi, orang yang sudah jalan itu dikejar oleh Bishr al-Harfi. Lalu Bishr minta diulangi lagi apa yang kau katakan tadi gitu. Maka diulangi oleh orang tersebut bahwa engkau bukanlah seorang budak, karena engkau tidak beribadah kepada Allah. Maka semenjak itu Bishr al-Harfi bertaubat dan dia menjadi orang soleh. Lalu dia berguru kepada seorang tabi'in, Fudail bin Iyad. Ya. Dan Bishr al-Harfi adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Lalu orang bertanya kepada Bishr al-Harfi, kenapa engkau kemana-mana bertelanjang kaki? Kata Bishr al-Harfi, karena ketika aku mengejar hidayah, aku bertelanjang kaki. Pas dikejar buru-buru tanpa alas kaki. Makanya dia mendapat julukan al-Harfi. Gitu. Nah semenjak itu dia kemana-mana tanpa alas sandal, alas kaki sama sekali. Bahkan sebagai bentuk taubat dia dan sebagai bentuk ketawaduan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah tiru lah ya. Gitu. Kita seperti kita apa adanya gitu. Dan Bishr dia orang yang lahir di Turkmenistan kalau saya nggak salah, tapi dia wafat di Irak. Ya. Sepanjang dia mencari ilmu dan sepanjang dia menyebarkan ilmu, dia itu di Irak. Dan di Irak, subhanallahnya, masya Allahnya itu keledai yang merupakan salah satu kendaraan di sana. Sampai sekarang ibu-ibu lihat di Palestina itu masih pakai keledai yang menarik gerobak itu. Keledai di Irak itu tidak pernah membuang kotorannya di jalan, gitu ya. Kalau dalam ilmu tasawuf ya, ini disebut dengan manakib. Manakib itu adalah karomah. Di antara bentuk karomahnya Bishr al-Harfi, Allah senantiasa menjaga kakinya dari najis, sehingga keledai, binatang-binatang itu yang di jalan itu, keledai itu kan di jalan ya, jalan raya, ngangkut barang gitu, itu nggak pernah buang kotoran, gitu ya. Dia nggak pernah buang kotorannya sembarangan, sehingga kaki Bishr al-Harfi itu senantiasa dalam keadaan suci. Itu manakib namanya, karomah. Nah, gak semua orang mendapatkan itu. Nah, setelah sekian lama itu, maka ada seorang ulama dari Mekah mengatakan bahwa Bishr al-Harfi telah wafat. Ulama itu di Mekah, ya. Sedangkan Bishr di Irak. Ketika dia datang ke Irak, dia mengatakan Bishr al-Harfi telah wafat. Lo tahu dari mana Bishr al-Harfi telah wafat? Ya? Karena dulu kan nggak ada sosial media ya. Sekarang kan kita berita di mana-mana tuh bisa langsung datang. Gitu. Dia mengatakan karena keledai sudah buang kotorannya. Itu tanda bahwa Bishr sudah wafat. Ya. Ada satu ungkapan Bishr ya yang ditanyakan oleh muridnya kepada beliau, kalau ada orang yang rajin puasa, rajin sholat, ya, rajin infak sedekah, dan dia juga rajin ibadah-ibadah lainnya, gitu, wahai syekh ya, tapi dia semangatnya hanya di bulan Ramadan saja. Gitu. Bagaimana orang tersebut, posisi orang tersebut? Maka Bishr al-Harfi mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang itu yang kenal Allahnya cuma di Ramadan, memenuhi hak Allah cuma di Ramadan. Maka dia disebut dengan bi'sal qaum, seburuk-buruk orang. Maka tentu saja kita nggak mau seperti itu. Maka ibu-ibu, semakin kita masih semangat untuk terus melakukan amal kebaikan, walaupun gak sebanyak Ramadan. Masih tilawah ya Bu, walaupun gak sebanyak kemarin. Kemarin kan Ibu pasti pada khatam, gitu. Ya, khatam kan. Syawal, Ramadan bisa berkali-kali. Syawal sudah khatam belum? Gitu ya. Masuk Zulqaidah ya, masuk Zulhijjah. Ini ada peningkatan amal soleh ya.
karena nanti ada pelipat gandaan pahala. Jadi luar biasa sebenarnya Allah menjaga semangat Ramadan kita itu dengan didekatkan setelah Ramadan itu dengan bulan-bulan kurung yang dimana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi supaya kita masih semangat ya menjaga semangat Ramadan di dalam kehidupan keseharian kita. Itu pembukaannya.